Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan bacaan daripada kitab Maraqil Ubudiyah. Insyaallah kita di kesempatan pagi ini akan membacakan bab tentang etika duhulil khala'i, masuk WC. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan sehingga kita semuanya selalu mendapatkan kebaikan. Tentunya harapan kita kebaikan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan satu kebahagiaan bagi kita dalam melaksanakan kehidupan kita di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Adapun ini bab di dalamnya buat menceritakan tentang etika masuk WC. Fa idza qasadta, apabila mana kamu bermaksud baital ma'i, masuk ke WC, liqada'il hajati, buat qada hajat, faqaddim, mangka dahulukanlah, biduhuli, di dalam masuk tersebut, rijlaka, kakimu, al yusra, yang kiri, wa fil khuruji, dan di saat keluar, rijlaka, dahulukanlah kakimu, al yumna, yang kanan, wala tastahib, dan jangan membawa kamu syai'an, sesuatu, alaihi, yang ada di sesuatu tersebut, ismullahi, nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa rasulihi, dan nama utusannya Allah. Wala tadhul, dan jangan masuk kamu hasira ra'si, dengan keadaan terbuka kepala, wala hafiyal qadamaini, dan tidak beralaskan kaki, waqul, dan ucapkanlah olehmu inda duhuli, di saat masuknya, bismillahi a'udzu billahi min rijsin najsil khabisil mukhbisi syaitonir rajim, wa indal khuruji, dan di saat keluarnya, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini
wa abqa bima yanfa'ani. Nah, di sini saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan sama-sama membaca tentang bab atau masalah tentang adab-adabnya atau etikanya masuk kamar mandi. Karena kita ingat di awal Imam Ghazali menekankan kepada kita agar senantiasa kita terus hati ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu apa yang kita perbuat menjadi ibadah dan menjadi sebab kita terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian diusahakan dari awal kita melaksanakan syariat-syariat apa yang kita kerjakan dilaksanakan dengan karena Allah dan diiringi dengan doa supaya kita terus nyambung, supaya kita terus hati ini terbimbing ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama disebutnya bidayatul hidayah, ya, disebutnya bidayah, permulaan untuk mencapai nihayah. Karena terus dengan demikian kita akan terbimbing, maka kita akan mendapatkan kesananya nanti nihayah, sampai kita puncak daripada ibadah, kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebenarnya tujuan kita. Tujuan kita semuanya, efek daripada semua itu adalah bagaimana kita hati ini bisa dekat dengan Allah. Di saat apapun yang kita lakukan, kita dekat dengan Allah. Ya. Nah, kemarin kata Imam Ghazali, kita tidak bisa sampai untuk seperti itu kecuali apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan terus dilaksanakan dengan sesuai aturan Allah dan juga diikuti atau dimulai dengan doa-doa yang akan menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini bukan sekedar kita baca, tetapi inti hakikatnya bagaimana kita nyambung dengan Allah dengan doa tersebut. Nah, di sini akan membahas tentang babu adabi duhulil khala'i. Bab ini akan menjelaskan tentang etika masuk kamar mandi. Fa idza qasadta, maka apabila mana kamu bermaksud baitul ma'i, kepada baitul ma' itu disebut baitul khala atau kamar mandi, tujuannya liqodoi hajati, buat qada hajat, ya, buang air, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Maka etikanya faqaddim, dahulukanlah olehmu fiduhuli, di saat memasuk
ki WC tersebut rijlaka, kakimu al yusra, yang kiri. Jadi masuknya itu kaki yang kiri. Begitulah etika dalam Islam. Jadi dari apa yang kita laksanakan pun membimbing kita. Apapun yang kita laksanakan, di saat kita melaksanakan yang kurang baik, maksudnya dari hal yang dari tempat yang bagus kepada tidak bagus, maka usahakan dahulukan kaki yang kiri. Seperti kita masuk kamar mandi, kaki yang kiri. Dari masjid keluar, dahulukan kaki yang kiri, karena masjid adalah tempat yang mulia. Kita duduk di masjid di sini mempunyai ibadah beda dengan duduk di rumah. Di saat kita duduk di rumah tidak bisa kita niat i'tikaf, ya. Tetapi di masjid, walaupun kita duduk, apalagi kita diskusi tentang ilmu, itu pahalanya lebih besar, ya, daripada kita ibadah yang ilmunya tidak ada, ya. Jadi kita ibadah tetapi ilmunya tidak ada, itu lebih besar daripada, ya, lebih besar, ya. Seperti ini, kita sama-sama diskusi, ditanyakan dan saling menanyakan, ya, tentang ajaran baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi masuk keluar dari masjid kita dahulukan kiri. Atau kata ulama, kalau dari hal yang tempat yang kotor ke tempat yang kotor sama dahulukannya kaki kiri juga. Ini tempat yang kotor, tapi mau memasuki ke tempat kotor yang lagi, nah yang kiri lagi dahulukan. Banyak contohnya, seperti kita masuk hal-hal yang maksiat, misalkan ini maksiat masuknya, dahulukan kan kaki kiri. Yang tidak kurang baik, ya, masuk, ya, dahulukan yang kiri. Sama dalam etika atau azab dalam kita makan pun, makan dengan tangan yang kanan, etikanya, karena itu baik, ya. Nah, makanya pernah ada seorang yang ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, dia itu makannya dengan tangan kiri. Kata sabda baginda Nabi, kul biyaminik, hei saudaraku, makanlah dengan tangan kananmu. Tetapi orang itu tidak mengikuti apa anjuran baginda Nabi, karena kan baginda Nabi merupakan seorang yang diberikan oleh Allah mukjizat, maka dia itu tangan kanan ini tidak bisa bergerak. Jadi tangan kiri, karena dia disuruh makan dengan tangan yang kanan atau dengan tangan yang kiri, nah, maka akhirnya tangan kanannya tidak bisa bergerak. Makanya setiap perbuatan yang baik usahakan tangan kanan. Kita kalau punya anak harus dibimbing dari sekarang. Jangan sekali anak-anak kita itu tangan kiri yang yang disebut kidal. Jangan diusahakan itu, tidak baik. Seperti nulis, makanya kalau saya ada anak-anak yang TPA itu, kalau nulis sama yang kiri saya tekankan, walaupun sudah kelas 6, kamu ganti, usahakan dengan tangan yang kanan. Karena tangan kiri kan tangan yang dikatakan dalam Islam ini etikanya tidak baik. Ya. Tangan kanan usahakan, apalagi kita kalau nulis, misalkan lafaz Allah dengan tangan kiri, ya Allah. Sementara cebok dengan tangan kiri juga. Coba saya kadang-kadang kalau ada anak-anak itu, karena kita untuk mendidik, ya, anak-anak makan dengan tangan kiri. Saya katakan, kamu makan dengan tangan itu, cebok dengan tangan itu, kamu kayak gak inget ke waktu cebok ke tangan itu, maka tangan itu. Ya. Nah, makanya dalam etika Islam itu
memuliakan juga dengan tangan kanan. Yang ngasih orang, apa menerima, semuanya akhlak itu dengan tangan yang kanan dengan yang baik, kiri dengan yang kurang baik. Itu etika dalam cara beragama. Dalam Islam ada ketentuan yang memang pengaruhnya besar. Ya, gitu. Makanya di saat kita pakai baju, sunahnya dengan tangan kanan dulu, pakai celana. Ya. Makanya ulama dalam pakai selendang ini, pakai selendang, ulama istilah apakah bagus di pundak yang kanan, kalau namanya itu ada, kalau udeng, kalau bahasa kita itu udeng ya, atau sorban, itunya kan ada ekornya tuh, ekornya itu sunnah disimpan di sebelah kanan, di pundak kita sebelah kanan apa yang kiri. Ya, kalau menurut ulama fikih sunnahnya di kanan, karena itu mimbabi takrim, dari hal yang mempunyai kemuliaan di kanan. Tetapi ada ulama tasawuf yang mengatakan kalau selendang itu atau panjang dulu ke kiri, itu ijtihad. Kenapa kan di kiri? Karena di kirinya adalah hati ada di kiri. Jadi supaya hati ini terjaga, maka disimpan di kiri. Ya terserah, itu nggak jadi masalah ya. Makanya kalau ada ulama disebut, kalau dalam ibadah itu mantabaharo fil fikhi la yughallid ahadan. Seorang yang sudah tabakhur atau tabawutu melaut ilmunya, maka tidak akan menyalahkan seseorang. Sholat misalkan, ini sholat seorang itu tidak baca misalkan yang sunnah, dibiarin aja. Atau misalkan orang tangannya diangkat, dia tidak diangkat, nggak apa-apa istilahnya, karena sudah tahu kan. Jadi permasalahan itu. Nah, sunnahnya sekali lagi, kalau kita hal-hal yang kurang baik, maka dulukanlah etikanya dalam Islam dengan kaki yang kiri. Itu pun pengaruh besar ya kepada kehidupan kita dan kepada kemuliaan kita juga. Untuk memuliakan agama kita juga, maka apabila mana sesuatu yang tidak baik, faqaddim bidduhul rijlaka, apabila mana masuk WC, dahulukanlah kaki yang kiri. Nah, ini kadang-kadang kalau kita itu lupa ya, masuk udah tangan kaki kanan mau diangkat lagi udah langsung bus aja. Apalagi kalau kebelet dong, nggak diperhatikan lagi, udah masuk aja bus. Ya, itu jadi ya, seperti nanti di depan ada masuk masjid. Itu caranya masuk masjid itu ulama sampai di sini Imam Ghazali itu kan kalau melepas sandal itu sunnah kaki kiri dulu dilepaskan, kemudian kaki kanan. Sementara kita mau masuk masjid, lepas sandal masuk masjid kan? Gimana nih caranya? Nah, kata ulama, keluarkan dulu kaki yang kiri,